Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barkah, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa hadir dari rumah ke masjid, pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada salat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk ayat 122. Ayat 122. Surat Al-Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita ditambah lagi tadarusnya 3 ayat dari ayat 122 surat Al-Baqarah sampai ayat 124. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi wan Nasara ya terhadap
kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang orang Yahudi maupun Nasara, kata Allah, sampai kalian, hai kaum muslimin, itu mengikuti milah mereka. Milah ini ditafsirkan banyak hal, bisa juga agama, bisa juga kebiasaan, bisa juga prinsip hidup, bisa juga ya ciri khas dari suatu golongan. Maka setelah kita memahami ayat ini, maka kita ketika menghadapi orang Yahudi maupun Nasrani, kita tidak usah berlebihan. Artinya kita dakwah, sampaikan saja. Tapi jangan sampai kita menginginkan mereka suka kepada kita, lalu kita berlebihan berhubungan dengan mereka dalam arti toleransi yang kebablasan. Maka boleh Bapak Ibu kita bergaul dengan siapapun, bahkan kita wajib menyampaikan inilah Islam yang damai, yang bisa memahami berbagai suku, etnis, golongan, bangsa, dan sebagainya. Tetapi walaupun kita tasamuh, menghargai, kita tetap punya batasan bahwa kita adalah seorang muslim. Maka turunlah tuh Quran surat Al-Kafirun. Supaya apa? Kita kalau toleransi agama jangan berlebihan. Lakum dinukum waliyadin. Maka disinilah Bapak Ibu, kemudian Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, ada orang-orang yang diberi kitab itu, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, cara membaca. Jadi apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, ada di antara mereka itu yang membacanya dengan sebenar-benar membaca. Haqqa tilawati ini ada yang menafsirkannya pertama dari segi cara membaca. Maka kita penting ketika mau membaca Al-Quran harus belajar apa? Ilmu tajwid, biar tidak salah makhrajul huruf yang kita baca. Misalkan ain jadi alif misalkan, ini juga akan berakibat fatal, maknanya akan berbeda. Yang panjang dibaca pendek, inna dibaca inna, atau inna dibaca inna. Nah ini juga akan fatal walaupun ada satu huruf doang. Kalau kita mengatakan inna, berarti apa? Ada objeknya, ada subjeknya di situ. Inna, sesungguhnya kami. Tapi kalau inna doang, maknanya apa? Hanya penekanan sesungguhnya. Makanya ya harus kita ini berusaha membaca Al-Quran dengan pendekatan ilmu tajwid. Gak apa-apa, udah tua juga belajar lagi gak apa-apa. Ya, jadi di murojaah lagi. Dulu waktu SD belajar tajwid, SMP, SMA. Ada juga yang SD, SMP, SMA belajar tapi sama sekali nggak inget. Nggak inget. Nah kalau nggak inget berarti lupa. Kalau sudah lupa pasti nggak inget tuh cara bacanya ya. Nah ada juga haqqa tilawati di sini adalah apa? Membacanya secara makna-makna secara mendalam. Kalau kita membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga, maka kita memohon kepada Allah supaya bisa menjadi ahli surga.
Kalau kita pas membaca ayat tentang neraka, maka kita harus apa? Menjauhkan diri, berusaha. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Maka haqqa tilawati juga maknanya kita menempatkan yang halal itu halal secara Al-Quran, yang haram itu haram. Jangan dicampur aduk. Ya, ini kalau kita membaca sesuatu yang haram menurut Al-Quran, maka kita harus menjauhi apa yang diharamkannya. Nah, itu adalah membaca Alkitab dengan sebenar-benar membacanya. Nah, maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita membahas tentang Bani Israel. Ini sebetulnya sudah dibahas ya, cuman diulang lagi persis tulisannya. Maknanya apa? Kalau diulang itu penekanan lagi supaya jangan lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Bani Israel. Ingat yang dipanggil siapa itu? Bani Israel. Bani Israel berarti cucunya Israel. Ada yang lupa Israel? Bukan nanyanya ada yang tahu ya, ada yang lupa nggak Israel? Masalahnya kan sudah belajar nih Bapak Ibu. Israel, Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Siapa yang dimaksud Israel ini? Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kalau kita ngomong Israel itu ngomongin Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu anaknya siapa? Ya perlu kita harus tahu itu. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Berarti anak Nabi dia. Dia Nabi, bapaknya Nabi juga. Nabi Ishak bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah kakek moyang manusia yang kedua. Pertama Nabi Adam, kemudian golongan generasi yang diturunkannya habis. Ya, maka muncul lagi Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan generasi-generasi bangsa-bangsa di situ. Nabi Ibrahim punya anak berapa, Pak? 2 yang terkenal ya. Pokoknya pertama siapa? Ismail alaihi salam, dia juga nabi. Adiknya namanya Ishak. Adiknya menurunkan Bani Israel tuh. Nabi-nabi dari golongan Bani Israel itu jurusannya ke Nabi Ishak. Nah, kemudian Nabi Ismail itu kakek moyangnya, nanti garis keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ismail nanti menurunkannya Quraisy, kemudian langsung kepada Hashim, kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad, kemudian di atasnya ada Nabi Isa, Yahya, Zulhijjah lagi apa? Itu ke atasnya ya, bapaknya Nabi Yahya, itu semuanya adalah nabi-nabi Bani Israel. Terakhirnya Nabi Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang sejaman dengan Nabi Isa nanti ada Yahya. Yahya baru atasnya adalah Zakaria. Zakaria ini pamannya ibunya Nabi Isa. Ribet tuh Pak. Zakaria pamannya ibunya Nabi Isa. Siapa? Maryam. Maryam menurunkan Nabi Isa. Zakaria melihat Maryam begitu soleha, dia berdoa. Belum selesai berdoanya di mihrab, disampaikanlah tentang kabar bahwa dia pun akan memiliki keturunan yang soleh. Siapa dia? Nabi Yahya alaihi salam. Tapi Zakaria dan Yahya dua-duanya dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu ya. Jadi itu nabi-nabi ke atas itu nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad beda jalurnya dari pamannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah disinilah Bapak Ibu disebutkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bani Israel, wahai anak cucunya Nabi Yakub. Kenapa disebutkan Israilnya, bukan disebutkan sipulan gitu kan? Karena kalau dinisbatkan kepada ayahnya, bapaknya yang soleh, itu ada peringatan yang serius. Mohon maaf, ini bahasanya gini Pak, ya Bani Israel. Itu seperti kita, mohon maaf, ini ada kiai. Kiai namanya Pulan. Anaknya Bajidor, kata orang Sunda. Pokoknya mau udah diterjemahkan Bajidor, beres loh. Kan orang kalau lihat kalau ada anak itu nggak benar gitu kan, perilakunya banyak menyimpang, pokoknya tidak sesuai dengan ya akhlak yang baik dan sebagainya, pasti kan orang nanya, ini anak siapa sih? Pas dilihat-lihat ke atas ternyata bapaknya kiai. Nah, kita mengingatkan si anak ini, itu mengingatkannya kepada bapaknya, hei anak Kiai Pulan. Nggak disebutin nama dianya, nama dia masih apalah pokoknya, tapi nggak disebutin nama dia, hei anak Pulan, supaya anak ini tahu, oh bapak saya itu kiai. Masa si kiai menurunkan anaknya yang kayak saya gitu kan? Nah itu dia, pasti di depannya kalau disebutkan hei anak kiai, di sini ya Bani Israel, udah tahu kalau Israel itu adalah hamba Allah, dia yang paling tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, soleh lah pokoknya. Maka anak cucunya ketika menyimpang dari ajaran agama, kesolehan orang tuanya, maka mereka diingatkan kepada bapaknya. Ya Bani Israel, kata Allah, ya, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian tentang nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Nah, apa kira-kira Pak nikmat Bani Israel itu yang diberikan oleh Allah? Terbesarnya nikmat Bani Israel itu, dia dibebaskan dari perbudakan. Perbudakan. Siapa yang memperbudak Bani Israel dulu? Fir'aun. Bahkan bala yang diturunkan Fir'aun, ujian yang diturunkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel itu luar biasa. Kalau mereka Bani Israel yang tinggal di Mesir itu punya istri, lalu istrinya hamil, sudah hamil 9 bulan, ceprot, apa tuh? Lahiran, dilihat tuh sama tentaranya Fir'aun. Wah, laki-laki bantai, bunuh, habis. Jadi anak-anak Bani Israel itu yang tinggal di Mesir dulu, di bawah kekuasaan Fir'aun, yang punya anak laki-laki jangan harap bisa hidup, dibunuh semua anak lakinya. Ininya apa namanya, bayinya itu. Kenapa? Karena Fir'aun ngimpi bahwa dia akan dijatuhkan, diruntuhkan kerajaannya oleh siapa? Seorang anak laki-laki dari golongan Bani Israel. Kalau orang Fir'aun bukan Bani Israel Pak, tapi siapa? Kipti dia, orang aslinya. Jadi Bani Israel itu datang ke Mesir itu pendatang dia. Makanya semua anak laki-laki dari pendatang tuh Bani Israel bunuh semua, kata Fir'aun. Wah, sadis Pak. Maka di luar tuh emak-emak yang melahirkan laki-laki dibunuh anaknya. Maka emaknya Nabi Musa, emaknya Nabi Musa kan takut juga dia. Pas anaknya laki-laki udah tahu pasti dibunuh, dibuang kemana? Ke kali. Pas nyampe ternyata masuk ke kerajaan Fir'aun. Jadi anak-anak laki-laki yang lahir di luar sana dibunuh, justru yang dia impikan itu anaknya datang sendiri ke dalam kerajaan. Diasuhlah oleh Asia, istrinya Fir'aun, dibesarkan, ternyata dialah yang ada di dalam impiannya, anak laki-laki dari Bani Israel. Maka Nabi Musa itu dakwahnya kepada ayah angkatnya sendiri, siapa?
Firaun. Bapak Ibu bayangkan, ayah angkatnya raja, terus dia ucuk-ucuk ngedakwahin. Tambah lagi si Firaunnya udah ngaku saya Rabbul A'la, saya ini Rob yang maha tinggi. Ini anak angkatnya malah ngedakwahin supaya si Rob tadi itu menyembah kepada Tuhan lain. Oh, gimana tuh Pak ekspresinya? Bu, ekspresi lagi langsung ya. Jadi susah. Nah, kita ngomongin Bani Israel. Jadi salah satu daripada nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel ini ketika mereka dibebaskan dari Fir'aun, kejahatan Fir'aun melalui Nabi Musa alaihissalam. Makanya Pak, nikmat merdeka ini luar biasa. Kita jadi orang Indonesia, alhamdulillah Pak, nggak ngerasain penjajahan Belanda gitu ya Pak. Nggak ngerasain penjajahan Jepang, yang mungkin bukan hanya secara ekonomi yang dijajah, psikologi juga bukan, tapi juga dulu secara fisik. Kalau kita tidak hormat, habis kita dipukulin dan sebagainya. Biasa itu, karena kita dijajah. Ada istilah romusa, kerja paksa dan lain sebagainya, itu biasa. Namanya juga dijajah. Alhamdulillah, kita berkat rahmat Allah, kemudian Allah menolong para pahlawan negeri ini sehingga bisa mengusir para penjajah. Dan kita tinggal menikmati kemerdekaan di Indonesia ini. Makanya alhamdulillah Pak, nggak pernah kita berpikir kalau ngajinya di zaman dulu Belanda mungkin nggak seperti ini Pak. Kalau kita ngaji tafsir kayak gini Pak, udah diambilin satu-satu. Kenapa? Kalau udah ngaji tafsir, dia akan paham tentang isi Al-Quran. Girohnya, semangatnya akan muncul. Tapi kalau Bapak ngajinya cuman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kira-kira sia-sia nggak? Enggak, dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi makna yang dipahaminya kurang, tidak ada bahkan. Kita baca Quran, cepet-cepet nih, kayak Ramadan aja sih. Bapak Ibu kalau baca waktu Ramadan kan semangat ya, saking semangatnya, 10 hari pertama di bulan Ramadan selesai hafiz, hafal, bukan hafal ya, selesai bacanya. Terus lagi ditanya, Ramadan ini berapa kali hatam? 10 kali. Tapi pernahkah kita ditanya diri kita sendiri, sudah 10 hatam Quran setiap Ramadan, sudah berapa yang sudah kita pahami dari yang kita baca? Makanya disinilah Pak, kita ngaji kalau nggak bebas hidupnya, masih dijajah, itu susah. Tapi dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, perjuangan bangsa kita ini, orang-orang terdahulu kita, sehingga kita saat ini bisa menikmati indahnya kemerdekaan, bisa ngaji dengan tenang, bisa sholat berjamaah dengan tenang. Ini adalah nikmat. Dan dulu Bani Israel sama diingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah dengan nikmat yang kuberikan kepada kalian. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan dari Fir'aun. Terus ada lagi nggak nikmat yang lain Pak? Ada. Bani Israel ketika mereka membangkang kepada Allah, akhirnya dihukum 40 tahun muter-muter di padang pasir karena nggak mau berjuang, dia muter-muter di situ. Tapi Allah memberikan nikmat juga di situ sehingga mereka tidak punah. Coba kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih rezeki, habis mereka. Di atasnya Allah kasih apa? Wazolamna. Apa namanya? Di atasnya itu dikasih naungan awan. Nah, naungan awan itu yang dulu menaungi Bani Israel, itu juga menurut para ulama itu menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Ikut kan kalau berdagang sama pamannya Abu Thalib, ikut. Itu di atasnya ada awan yang menaungi terus di atasnya tuh. Itu awan yang dulu menaungi Bani Israel. Makanya orang Bani Israel, rahib Yahudinya itu tahu, dipanggillah pamannya Nabi, wahai Abdullah, sini ada apa? Siapa anak itu? Itu apa namanya? Ponakan ya, ponakan saya.
Jagalah baik-baik, dia ini akan menjadi orang yang besar. Bukan orang yang gede ya, tapi besar, orang yang akan menjadi orang yang besar. Kenapa? Dari mana taunya? Dari di atasnya itu ada awan yang menaungi, di mana naungan itu sama seperti Bani Israel dinaungi. Itu yang taunya rahib Yahudi, bukan orang mana-mana. Jaga anak ini karena dia akan menjadi manusia yang besar, manusia yang mulia. Kalau tahu begitu, ya, sebetulnya yang pertama tahu bahwa itu ciri-ciri kenabian orang Yahudi, Pak. Cuman kan setelah jadi nabi, wow, dicaci maki, seakan-akan Nabi Muhammad itu berbohong, ya, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan karena apa? Karena hati mereka berpenyakit, belum juga dipahami dengan baik, sudah langsung ya menolak dan lain sebagainya. Nah, kata Allah, ingatlah tuh dengan nikmat-nikmat tersebut. Pelajarannya buat kita sebetulnya. Kita sekarang sama, ya. Walaupun kita bukan Bani Israel, sama. Kita ini adalah umat. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita secara bermasyarakat, berkelompok, berjamaah dan sebagainya. Kita dikasih kemerdekaan seperti ini, waktunya senggang. Alangkah indahnya kalau dipakai untuk ngaji, gitu kan? Santai ya Pak, bisa santai duduknya dan sebagainya. Coba kalau yang di Timur Tengah sana yang lagi konflik terus, mau begini tuh mungkin nggak bisa Pak. Ya, ini adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi itu banyaklah Bani Israel, termasuk diberikan makanan dari langit. Apa itu? Mana dan salwa, burung sama makanan yang manis, sehingga kalau dimakan protein yang mampu menjaganya hidup di padang pasir. Kita kan di sini Pak nggak terlalu panas ya hidupnya, ya. Nah, jadi kalau bagian yang panas-panas makanin protein itu kayak kambing, kayak daging-daging biasa Pak. Tapi kalau misalkan di kita makannya daging kambing gitu kan, wow, tiap hari darah tinggi gitu. Walaupun mungkin kambingnya yang bukan bikin darah tinggi ya, mungkin makanan kitanya yang berlebihan barangkali ya. Baik. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku kata Allah itu meninggikan kalian di atas bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, tentu mereka diberi kemuliaan secara bangsa itu pada zamannya, pada zaman Bani Israel, ya. Jadi semuanya ada zamannya, Pak. Ada masa-masanya. Nah, kalau sekarang kemuliaan itu diberikan kepada masanya, bukan Bani Israel lagi, kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya. Maka siapapun yang masuk kemudian dari kalangan Bani Israel, kemudian mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang mereka baca di dalam ya, kitab Taurat dan Injil, kemudian mereka mengimani Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau mereka menolak padahal sudah tahu kebenaran itu, maka mereka mati dalam keadaan jahiliyah dan mati diancam masuk neraka. Walaupun mereka itu tetap melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan keyakinan mereka. Nah, ini adalah kemuliaan yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, kalau sekarang umat Islam bukan ini ayatnya. Kuntum khaira umat, belum nyampe kita Mbak ya. Itu nanti di surat Ali Imran. Kita suka dengar kan? Kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan, yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian itu siapa? Kita umat Islam. Tapi mulianya umat Islam karena apa? Karena mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka berdakwah di jalan Allah, saling mengingatkan satu sama lain. Maka kelompok itu, masyarakat itu akan menjadi mulia dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita ini disebut dalam Al-Qur'an kuntum khaira umat, kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ngaji tidak mau, sholat berjamaah kagak, ya, hidupnya pengen bebas, ya nggak sampailah kuntum khaira umat. Kenapa?
karena justru kita menjadi nanti pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, ini adalah diturunkan untuk memperingatkan Bani Israel. Maka kita sama Pak, kita ini yang sudah haji ada. Nah, di haji itu kita suka dengar Pak, misalkan kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam ibadah haji, itu biasanya ada yang ngingetin, misalkan tentaranya dan sebagainya, haji, haram, disebutnya haji. Nah, Bapak kalau disebut haji maksudnya apa sih? Kalau haji kan menurut kita mulia Pak ya, wah saya ini haji, orang yang mulia. Tapi ketika si haji ini melakukan pelanggaran, diingetin dengan kalimat haji, kamu itu haji gitu, jangan gitu, jangan haji. Nah, jadi kita kalau di kita nih Pak Haji, itu hati-hati tuh. Waduh, saya disebut Pak Haji, saya salah apa ya? Jadi kalau disebutkan kemuliaan kitanya, boleh jadi itu peringatan ada yang menyimpang, tidak sesuai antara nama besar dengan perbuatan, antara kelompok yang bagus dengan perbuatan yang tidak baik. Makanya disebutkan tuh kelompoknya. Kalau di kita menanti gini, woi jamaah Al-Kausar gitu kan. Oh, biasanya kalau kita berjamaah seperti ini punya ciri khas nanti, membentuk karakter. Di kita ini membentuk karakter. Nanti kebiasaan kita karena kumpul begini, ngaji begini, nanti hatinya akan terikat Pak. Oh, ini saudara saya, ini saudara saya, ini saudara saya. Bapak rasain deh, sekarang nih ketemu, walaupun mungkin namanya nggak pada tahu nih semuanya, tapi kalau ketemu di daerah mana terpencil atau mungkin kita nggak ketemu sama orang, ada di antara kita ketemu, senang bener itu, uyuhan tuh tanggapan dia. Saking senangnya kita punya saudara, ditanya saudara mana, suka ngaji bareng sama saya, wah itu sudah luar biasa. Inilah. Kita kan kadang sepele ya, masa sih? Padahal kita akan terasa ketika ketemu di mana-mana, ketemu di tempat yang kita nggak tahu, ketemu ada yang kenal di sini, wah itu senangnya luar biasa. Oke, kemudian ayat selanjutnya, setelah menyampaikan tentang kemuliaan yang diberikan oleh Bani Israel kepada Bani Israel oleh Allah, maka peringatannya nih dari Allah, wattaqu yauman, bertakwalah kamu kepada suatu hari. Takwa di sini maksudnya apa? Takut. Takutlah kalian kepada suatu hari, kata Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana pada hari itu kata Allah seseorang tidak bisa membantu orang lain walaupun sepele. Siapa yang dimaksud an-nafsin itu? Ya, nafsun an-nafsin di sini umum Pak. Bapak pada hari kiamat tidak bisa membantu anaknya yang kafir. Anak tidak bisa membantu bapaknya yang kafir. Ya. Ibu tidak bisa membantu anaknya yang durhaka, atau anak juga tidak bisa membantu keluarganya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pada hari kiamat akan membawa hasil jerih payahnya masing-masing. Kullu nafsin bima tas'a. Setiap orang itu Pak akan membawa hasil jerih payahnya. Makanya kata Allah, apapun yang kalian lakukan, ya'lamullah, semuanya akan terlihat oleh Allah. Dan la yudhi'u, tidak ada yang disia-siakan. Kita kadang kan kalau melakukan kebaikan, kalau yang besar baru kita laksanakan. Tapi kalau yang kecil, malaslah, sepele. Padahal yang gede sama yang kecil tidak pernah disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya itu akan bernilai pada hari kiamat kelak. Maka di sini kata Allah, seakan-akan hai Bani Israel, takutlah kamu kepada suatu hari di mana seseorang dari kalian itu tidak bisa membantu orang lain walaupun sedikit. Makanya Pak, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa
sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia itu yauma yafirul mar'u min akhi. Manusia itu akan lari masing-masing menyelamatkan diri. Sibuk dengan urusan tanggung jawabnya masing-masing. Gak bakalan anak nengok bapaknya, nengok ibunya, atau bapak nengok anak dan cucunya, apalagi gak bakalan. Pada hari kiamat itu mereka akan menyelamatkan diri masing-masing. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Makanya dari sini Pak, yauma wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ini, mulai dari sini kita jangan mengharapkan bantuan orang lain dalam urusan pahala ataupun kebaikan untuk urusan akhirat. Di kita makan masih ada mungkin pemikiran kita itu sedikit atau mungkin banyaknya. Pak, kenapa nggak sholat? Lah, nggak apa-apa saya nggak sholat. Anak saya 7 Pak, alhamdulillah 7. Saya kerja banting tulang pagi sampai sore buat mendidik anak, mempersantrenkan anak. Yang satu pesantren di A, yang di B, semuanya jadi ustadz, jadi kiai. Masa kalau saya mati mereka nggak bisa bantu? Terus ya nanti bisa, mereka itu nanti nolong saya. Itu teori yang salah. Kita membesarkan anak karena anak itu adalah apa Pak? Amanah. Awas nih, kita menyolehkan anak bukan berarti anak biar bantu kita pas mau masuk neraka. Doanya anak soleh itu banyak jadi gitu kan? Bukan. Kita menyolehkan anak-anak kita itu karena tanggung jawab kita, karena itu tugas kita. Siapa nanti yang memberi pahala? Bukan anaknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah siok wae di sakolakeun geus gede teu daekeun wantuamu macam-macam. Diungkit-ungkit habis tuh hilang semua. Nah, jadi kita ke anak itu begitu. Kita jangan pernah, wah saya pasti bisa masuk neraka, masuk surga. Soalnya apa? Anak-anak saya soleh semua. Nggak bisa. Yauma yafirul mar'u min akhi. Artinya bagaimana? Kita didik anak itu tugas kita, tapi beribadah juga tugas kita. Saya pernah Pak, dulu waktu masih ngobong pesantren muter-muter itu ada orang sampai tua sholat nggak mau apa nggak mau. Ditanya kenapa sih? Ya itu tadi alasannya. Karena anak-anak saya itu udah jadi soleh-solehah semua lah intinya, ustadz, ustazah, ada yang ngajar di pesantren, ada yang punya pesantren itu sendiri. Jadi seakan-akan kalau dia mati, mereka bisa kerahkan semua santri-santrinya. Ngapain? Transfer pahala kan? Enak bener Pak. Bapak Ibu, kalau ada yang bisa transfer pahala, kita harusnya masuk neraka karena nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain, atau nggak taat kepada Allah. Kita punya harapan keluarga kita soleh-soleha, nanti pas kita mati mereka mendoakan sehingga doa mereka itu langsung bisa membentengi dari api neraka. Atau kalau tidak, zaman sekarang kan ada duit ya Pak, tenang aja, yang penting kita punya duit. Nanti panggil semua kiai-kiai plus dengan santrinya. Ngapain? Ada yang baca di mana? Di kuburan, ada yang di rumahnya, ada yang kalau sudah begitu percaya diri kita, wah pasti masuk surga. Kalau itu bisa menjamin masuk surga, ngapain aqimus shalah wa atuz zakah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ngapain ada perintah begitu? Udah nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ngikutin pelajaran agama, ya nggak usah. Nanti pas mati kita nabung aja nih, sebelum mati nabung sebanyak-banyaknya. Bilang sama anak-anak kita bisik-bisik. Nah, lamun bapak pae panggil tak Ustad A B C D E plus jeng ngadoakeun bapak supaya bapak masuk surga. Kalau itu bisa menjamin, waduh nggak adil lah tuh. Untuk boga duit
Oh, upaya geus kaya bisa meuli doa waktu bisa asup surga kabeh. Nah, gimana kalau yang matinya yang miskin, boro-boro, mohon maaf Pak, boro-boro ngundang, ayo nyolakeun ge sarangheukkeun nya saderek, yeuh aya nu paeh yeuh, aya nu paeh tapi ja asana kumaha lah sarangheukkeun jasa. Nah, ini perlu jadi pelajaran Pak. Jadi kita di sini bukan kita menjelek-jelekan orang-orang yang mendoakan dan sebagainya. Doa itu diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau transferin pahala tidak ada. Kalau doa itu diperintahkan oleh Nabi. Istaghfiru li akhikum. Perintahkan. Tapi kalau kita punya keyakinan kalau kita baca Quran ditransfer nih, di sini kuburan. Enak bener, nggak usah ngaji Pak, nanti kalau udah mati bilang aja suruh ngaji di atas kubur saya, nanti suruh ditransfer saya. Alif Lam Mim 30 transfer, Zalika za 20 berapa 20 li ta berarti apa 40 transfer. Gede ya Pak. Kadang aneh Pak, terhirup kita ngaji sanggup bagian payah ayang di ajian gitu kan. Terhirup orang sholat sanggup tapi bagian payah kan orang berharap disolatin orang. Harusnya itu jadi pelajaran nih, jangan kayak Bani Israel nih diingatkannya. Kita harus punya persiapan dari sekarang bahwa kalau kita mati, kita akan menghadap Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Adapun doa-doa anak soleh dan lain sebagainya, itu adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau mereka mendoakan kita, berarti itu yang bagus. Tapi kan kadang-kala manusia, Pak, kalau nunggu-nunggu doa aja lemah hese. Emang Bapak Ibu mohon maaf, memang ini nggak suka bener kepikiran ngedoain orang-orang yang sudah meninggal. Kadang kan kayak lampu yang putus nyambung ya Pak. Kadang inget, kadang enggak, kadang inget. Kadang sholat aja kita nggak pakai doa. Selesai assalamualaikum, Allah langsung pergi. Boro-boro ingat yang sudah meninggal. Tuh, andaikan kita harus menunggu tuh doa-doa yang masih hidup. Ih, kebel amat yun dengan doa-doa kain. Nah, inilah Pak, jadi pelajaran bahwa hidup kita sebagai seorang muslim jangan mengandalkan kebaikan orang, tapi kebaikan kita harus dibina mulai saat ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, kenapa harus takut kepada suatu hari tersebut? Wala yuqbalu minha adlun. Tebusan-tebusan harta itu tidak akan diterima. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena Bani Israel itu banyak yang kaya, Pak. Kalau saya mati, saya bisa nebus dengan harta saya. Maka turunlah ayat ini supaya orang-orang kaya jangan punya pikiran dia walaupun tidak beribadah kepada Allah bisa masuk surga. Karena apa? Bisa membeli surga, ya, bisa membeli orang-orang supaya apa? Supaya bisa mencegah dia masuk neraka. Nah, begitu. Ini jelas. Makanya salah satu yang jelas siapa pamannya Nabi Muhammad? Siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kaya raya, Pak. Surat Tabat tuh. Itu kan jelas. Apa yang diusahakan Abdul Uzza, Abu Lahab itu hartanya tidak akan bermanfaat, dia akan dilemparkan ke neraka. Jadi harta kita banyak kalau tidak beribadah sayang, ya di bawah itu ya Pak, di akhirat kita masuk neraka. Makanya harta kalau ada di tangan orang-orang beriman, harta itu walaupun tidak berharga di mata Allah, tapi kalau diberikannya ada di tangan orang-orang yang beriman, maka harta itu akan bermanfaat. Masjid bisa berdiri, itu pun tidak lepas dari orang-orang yang berharta. Yang punya doa mah nggak bisa membangun masjid, Pak. Ngisi masjid bisa, tapi kalau bangun masjid pasti pakai duit kan? Ya Allah, jadikanlah masjid sampai botak sariawan, mohon maaf, itu nggak bakalan jadi tuh masjid. Artinya apa? Ternyata yang bisa itu yang satu ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian Allah memberikan,
eksekusinya melalui siapa? Orang yang berduit. Tah 3 roda, sakarung, tah pasir, tah jadi. Nah itu semua yang berduit. Makanya duit itu, harta kalau dipegang sama orang yang beriman, maka dia akan menjadi sarana yang bisa membawa ya, pelaku-pelakunya kemana? Masuk surga. Luar biasa. Kita pengen ibadah haji aja kayak gini nih, wah susah. Harus daftar dulu, daftar doang nggak bayar. Ditulis nggak namanya? Pak, saya daftar mau naik haji, daftar. Bayar Pak, berapa? 25 juta. Ah, gede amat ya cenah. Ayo gede amat cenah, gede amat. Makanya orang kalau nggak punya duit 25 juta nggak bakalan berani daftar Pak. Ya, beli porsi aja itu 25 juta. Makanya apa? Harta ini juga bisa bermanfaat. Tapi kalau harta ada di tangan orang yang kafir hatinya, tidak mau beribadah kepada Allah, maka harta sebanyak apapun tidak akan menebus dia untuk masuk neraka ya. Lahir wala tanfa'uha syafa'ah. Kita suka dengar syafaat-syafaat Pak ya. Kata Allah, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah hidupnya, syafaat walaupun ada tidak akan bermanfaat. Jangankan syafaat orang tua kita yang soleh, anak-anak kita yang soleh, syafaat uzmanya Nabi itu tidak akan bermanfaat ketika kita yang diminta oleh Nabi dengan syafaatnya ternyata tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal Pak, sedikit lagi. Ketika Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, Umar marah. Tapi kata Nabi mengatakan, wahai Umar, aku ini tugasnya adalah mendoakan. Ingatlah oleh kalian, berapapun doa-doa yang kita minta kepada Allah, istighfar yang kita mintakan untuk orang ini, kalau dia munafik, kalau dia kafir, tentu tidak akan bermanfaat. Jadi syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang taat beribadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Pak. Maka kata Allah, walahum yungsorun. Kalau orang tidak punya persiapan ibadah masing-masing, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka dari situlah Bapak Ibu, walaupun kita malas-malas ibadah, lawanlah malasnya. Karena banyak orang yang sudah mati, mereka merengek setiap hari pengen hidup lagi untuk bisa bergabung dengan kaum muslimin, sholat berjamaah, untuk bisa berderma dengan harta-hartanya, tenaganya, pikiran dan waktunya. Untuk apa? Untuk bisa beramal soleh. Nah kita masih diberikan kesempatan, jangan sampai disia-siakan dengan sesia-sianya tentunya ya. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah ini malam ini kita bisa mengupas 2 ayat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kekafiran, sifat yang membangkang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan melembutkan hati kita untuk selalu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam